Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tasikmalaya, dari Tasikmalaya. Bersama di sini Bu Hilmi Cordova. Salam support ya untuk sahabat-sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadwal bangun tidur. Jadwal bangun tidur itu kapan? Ya. Sebenarnya badan kita itu ketika istirahat pun itu sedang mengolah, karena ada sistem di dalamnya. Mengolah apa? Yaitu mengolah materi-materi yang buruk yang selama ini masuk ke dalam tubuh kita ketika kita beraktivitas di siang hari, dan juga mengembalikan fungsi. Mengembalikan fungsi apa? Ketika kita istirahat itu, fungsi-fungsi organ yang selama ini terlelahkan karena kegiatan di siang hari, dia akan dikembalikan fungsinya oleh hormon yang dikeluarkan oleh hormon parasimpatik di dalam tubuh kita, yaitu hormon melatonin. Itu dia akan mengembalikan fungsi daripada kesehatan organ kita. Ya, ketika organ kita terlelahkan sehingga menjadikan infeksi, menjadikan dia kendor energinya, kendor fungsinya, kendor keseimbangannya. Ketika di bawah istirahat, maka hormon melatonin yang dikeluarkan parasimpatik tadi akan keluar dan akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dalam organ tersebut. Dan ketika kita bangun, maka kita akan sehat. Nah, cuman kita harus tahu jadwalnya kapan gitu. Kan banyak orang tidur juga tapi badannya sakit-sakitan. Ya, banyak tidur juga badannya sakit-sakitan karena tidak memiliki jadwal. Jadwal kapan kita tidur, jadwal kapan kita istirahat ya. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya kita memiliki sistem dalam tubuh kita. Organ kita adalah sistem yang menjalankan sistem, di mana ketika ada yang rusak harus diobatin, ketika ada yang buruk harus dikeluarkan. Itu sistem dalam tubuh kita. Yaitu yang disebut dengan istirahat. Kemudian kita bangunnya nanti bangun jam berapa? Itu kita harus memiliki ilmu di mana ada organ kita yang bergerak mengeluarkan hawa panas ketika kita terlelap. Ya, tapi tidak sembarangan jamnya. Nah, di sini akan saya kabarkan bahwasanya di dalam tubuh kita ada namanya organ tri pemanas. Organ tri pemanas itu apa? Organ tri pemanas itu adalah organ yang dia mampu mengeluarkan seperti magma. Ya, seperti magma, memanaskan semua fungsi dalam tubuh ketika kita istirahat. Dan itu dimulai dari jam berapa? Ya, kalau kita melihat jam, itu dimulai dari jam 9 malam. Itu dimulai. Jadi ketika jam 9 malam kita sudah tertidur. Nah, itu dia akan menyala. Organ apa tadi? Organ tri pemanas. Ketika organ tri pemanas tadi nyala, ketika jam 9 ya kita sudah gitu, maka dia akan nyala. Tapi kalau kita tidurnya di atas jam 9, mungkin jam 10, jam 11, jam 12 kita baru tidur, maka nyalanya itu kurang kencang, nyalanya itu kurang terang, nyalanya itu kurang panas. Seperti kompor kekurangan gas. Ya, kompor kekurangan bahan bakar. Itu kecil. Jadi fungsinya juga akan kecil. Tapi ketika kita tidur di jam 9 malam, ya, maka tri pemanas itu akan mengeluarkan energinya maksimal sehingga bisa memanaskan semua materi-materi buruk untuk diekskresikan menjadi kotoran. Makanya kalau kita bangun tidur itu kebanyakan kita langsung kencing atau mungkin bisa kencing dan berak. Dan itu menandakan kita fungsi tubuh kita sudah benar bisa mengekskresikan semua racun-racun dalam tubuh, semua kotoran-kotoran dalam tubuh sehingga diekskresikan melalui feses dan buang air kecil. Dan itu kapan terjadinya? Kapan kita bangunnya adalah ketika sudah selesai fungsinya, sistem pembuangan racun tadi. Selesainya kapan? Selesainya itu dimulai dari jam 1 malam. Ya. Dimulai jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Itu baru sistem itu mulai menyelesaikan daripada pembuangan racun, oksidan dalam tubuh kita, ataupun mengembalikan fungsi organ kita untuk kembali pada kesehatannya. Jadi ketika melatonin dihidupkan di jam 9 malam, kemudian kita bangun antara mungkin jam 3 ke sana, maka kita akan sehat. Dan kenapa kita bangun jam 3? Karena di sana parasimpatik sudah mulai mengendor, akan berubah menjadi saraf simpatik untuk mengeluarkan persiapan untuk mengeluarkan hormon adrenalin.
yaitu ketika jadwal jam 3 pagi adalah organ paru-paru. Ya, organ paru-paru. Makanya kalau kita ingin sehat, lakukan aktivitas itu di jadwal paru-paru. Kenapa? Karena di sana pertama, kondisi alam ini sedang betul-betul mengeluarkan oksigen yang paling bersih. Ya, karena terakumulasi dari malam yang dingin kemudian mau berubah menjadi siang. Dan itu perubahan antara malam dan siang itu ada oksigen yang paling bagus untuk kita serap. Makanya kita lakukan aktivitas mulai jam 3 dan pas terjadi ketika organ paru-paru bergerak. Energi paru-paru gerak paling maksimal, maka akan menghirup oksigen paling banyak. Oksigen ketika dihirup di pagi hari banyak, maka di siang harinya pun kita akan memerlukan oksigen itu kecil. Ya, karena siang hari oksigen itu kan kotor. Siang hari itu oksigen itu kotor, penuh dengan polusi, penuh dengan kotoran. Jadi ketika kita pagi harinya sudah penuh, maka kita mengambil oksigen di siang hari itu sangat sekecil. Dan itu sangat sekali membantu kesehatan tubuh kita, sehingga tidak menjadikan nanti ketika kita beraktivitas di siang hari tidak menjadikan infeksi dalam tubuh kita. Ya, seperti kita berjalan di atas gunung seperti ini nih. Ini oksigennya bersih, karena kotoran itu tidak akan naik terlalu tinggi. Ya, kotoran, polusi udara itu tidak akan naik terlalu tinggi. Dia akan naik ketika ditabrak oleh ozon atau ditabrak oleh embun atau yang lainnya. Ketika di pagi hari dia akan turun lagi. Nah, ketika kita menghirup udara di atas gunung, kita pun akan mendapatkan oksigen yang banyak. Dan salah satunya walaupun kita di gunung tapi kita di rumah, tapi kalau bangunnya jam 3 pagi itu akan mendapatkan oksigen banyak seperti kita di atas gunung. Ya, ini sedikit tentang sistem tubuh kita, kapan kita istirahat dan kapan kita bangun. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari Tasikmalaya, Cordova, Abu Ilmi Cordova. Salam support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar.